Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan kemunculan sebuah virus yang telah mematikan banyak nyawa. Sudah banyak negara-negara besar di dunia yang sudah terinfeksi dengan virus ini, termasuk juga Indonesia. Bahkan sudah banyak yang menjadi korbannya. Virus tersebut dinamakan corona, atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Virus ini pertama kali muncul diduga pada Desember 2019 lalu, berasal dari kota Wuhan di Cina. Menurut penelitian, virus ini berasal dari hewan kelelawar yang biasa dimakan oleh orang-orang Cina, sehingga virus ini berpindah dari kelelawar ke tubuh manusia. Penyebaran virus ini bisa dibilang cukup cepat, karena dalam sehari saja bisa ratusan orang bahkan ribuan orang di dunia ini yang terinfeksi virus ini. Belum lagi yang meninggal dunia. Virus ini menyebar melalui sentuhan atau rangsangan, sehingga rentan mengenai manusia. Virus ini masuk melalui lubang-lubang seperti hidung, mata, dan mulut. Kemudian akan masuk lagi ke tenggorokan dan akan menyerang paru-paru. Sehingga orang yang menderita COVID, gejala awalnya akan demam, kemudian mengalami sesak nafas. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, bisa menyebabkan kematian. Virus ini menyerang siapapun tanpa pandang bulu, baik tua maupun muda, bisa terinfeksi virus ini. Dampak virus ini sangat dirasakan sekali oleh seluruh orang, termasuk kita sebagai rakyat Indonesia. Tidak hanya kesehatan, namun sudah menghambat dan merusak tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat. Banyak perusahaan besar harus ditutup atau gulung tikar, sehingga berdampak pada banyaknya karyawan yang di-PHK dan jatuh miskin. Pemerintah pun langsung bertindak cepat dengan mengeluarkan berbagai aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti lockdown di berbagai tempat, penutupan berbagai tempat kerumunan, penetapan PSBB, social distancing, pembelajaran pun harus dilakukan di rumah dengan sistem daring atau online. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki dasar negara yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan karakter orang-orang bangsa kita Indonesia. Saat situasi normal pun, kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Apalagi saat pandemi seperti ini, bukankah sudah selayaknya kita juga harus melibatkan nilai-nilai dalam Pancasila untuk turut berperan dalam menangani COVID-19. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah memang mengeluarkan aturan bahwa masjid-masjid harus ditutup demi menghindari social distancing. Namun sebagai negara dengan mayoritas umat Islam terbesar, sudah seharusnya kita selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar segera mengangkat wabah ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus melihat betapa bagaimana perjuangan tenaga medis dan para relawan berjuang bersama untuk membantu masyarakat di garda terdepan melawan COVID-19, yang membuat kita terketuk hatinya untuk saling membantu dan mendoakan keselamatan mereka. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan bangsa sangat dibutuhkan untuk mengatasi pandemik ini. Sebisa mungkin terjalin kerjasama yang baik antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat harus mau untuk menaati segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan selalu stay at home, menjaga kebersihan, dan menghindari keramaian. Dengan cara seperti itu,
kita sebagai rakyat Indonesia sudah membantu kerja para pemerintah untuk menangani COVID ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum bertindak lebih jauh, pemerintah sebagai perwakilan rakyat harus benar-benar memusyawarahkan dengan baik dan memantau perkembangan COVID saat ini, sehingga tepat dalam memberikan arahan pada masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Pemerintah juga harus mempunyai solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan rakyat di tengah pandemik seperti ini. Bisa dengan membagikan layanan sembako gratis kepada warga, memberikan gratis akses internet bagi pelajar dan pegawai yang melakukan aktivitas di rumah, dan sebisa mungkin seluruh elemen masyarakat harus dapat merasakan layanan bantuan ini, sehingga pemerintah harus jeli dalam mengawasi dan jangan sampai terjadi salah sasaran. Membangkitkan lagi semangat untuk melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu dimulai dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Menerapkan pola hidup sehat dan selalu berolahraga. Merefreshingkan diri dengan pergi ke tempat wisata atau ke tempat-tempat yang bisa membuat otak kita beristirahat. Kembali semangat untuk memulai aktivitas, bekerja, dan bersekolah.